Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabar Pak Dwi hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Bu Nurul, bagaimana Bu Nurul kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat untuk pada pagi hari ini. Hari ini Pak Dwi akan berperan sebagai coach ya. Apakah sudah siap Pak Dwi untuk kegiatan hari ini? Ya, bismillah. Insya Allah saya sudah siap nanti berperan menjadi coach. Begitu Bu Nurul. Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Pak Dwi bersama coach nanti. Namun sebelum Pak Dwi melaksanakan proses percakapan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk penilaian dalam kegiatan observasi saya. Dalam percakapan nanti diharapkan Pak Dwi sudah menerapkan prinsip-prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari dalam diri coaching. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai dari pelaksanaan coaching hari ini yaitu Pak Dwi bisa melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada dari dalam diri coaching. Serta jangan lupa Pak Dwi untuk tetap menerapkan alur tirta sesuai dengan urutan. Itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan. Apakah Pak Dwi sudah bisa memahami? Ya, secara garis besar sepertinya saya sudah memahaminya Bu Nurul. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya sebelum proses coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Dwi. Untuk yang pertama yaitu mengenai kompetensi coaching. Menurut Pak Dwi, kompetensi coaching mana yang ingin Pak Dwi kembangkan dalam proses percakapan nanti? Jadi Bu Nurul, dalam proses percakapan nanti atau proses coaching nanti itu saya ingin mengembangkan beberapa hal. Yang pertama itu saya ingin mengembangkan kesadaran penuh. Jadi dalam proses coaching nanti harapannya saya betul-betul bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif, sehingga ketika saya melakukan itu nanti saya bisa memahami bagaimana percakapan yang terjadi, dan tentunya yang kedua saya juga ingin mengembangkan kemampuan saya dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu Nurul. Oke, bagus sekali Pak Dwi. Kemudian secara spesifik ya, kompetensi mana yang ingin Pak Dwi kembangkan? Mungkin ini Bu Nurul, saya ingin mencoba mengembangkan kemampuan saya dalam nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena menurut saya itu cukup sulit Bu Nurul. Jadi saya butuh banyak jam terbang, butuh banyak pengalaman. Harapannya nanti selama proses percakapan coaching nanti saya bisa melakukan itu. Oke, baik Pak Dwi. Mengajukan pertanyaan berbobot itu juga merupakan salah satu kunci dari proses coaching agar bisa menggali potensi dari coach lebih dalam. Untuk pertanyaan terakhir Pak Dwi, mengenai tolak ukur keberhasilan, bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Pak Dwi tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Baik, Bu Nurul. Jadi untuk indikator ketercapaian nanti dalam proses coaching percakapan nanti, saya harapannya bisa melakukan coaching percakapan sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian setelah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, nanti harapannya saya bisa menggali ide-ide, menggali gagasan nanti yang ada pada diri coaching, sehingga nanti percakapan itu menjadi bermanfaat dan nanti ada hasilnya seperti itu. Oke, baik Pak Dwi. Semoga indikator yang sudah Pak Dwi sampaikan tadi terkait urutan proses yang dari penggunaan alur tirta, kemudian menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dapat terlaksana dengan maksimal pada percakapan coaching nanti. Hanya itu saja Pak Dwi yang ingin saya tanyakan. Selebihnya nanti Pak Dwi bisa memulai percakapan coaching dengan coachingnya. Dan saya harap semoga proses coaching pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Pak Dwi sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bu Nurul. Baik Pak Dwi, sama-sama. Silakan Pak Dwi bisa memulai proses percakapan coachingnya saat ini.
Halo, selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Pak Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak Dwi. Ya, sehat ya Bu Dina ya. Iya, Ya. Alhamdulillah. Baik Bu Dina, terima kasih ya pagi hari ini Ibu Dina sudah mau bertemu. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar Bu Dina. Nah, kira-kira Bu Dina mau membincangkan tentang apa ini Bu Dina kemarin kok katanya mau bertemu? Jadi begini Pak, saya itu sedang galau Pak menghadapi murid-murid saya yang eh, ketika pembelajaran informatika kan ada dua macam ya Pak. Ada yang eh, saya memberikan materi konsep dan ada juga yang saya memberikan materi praktek. Ketika materi praktek siswa itu antusias Pak, tapi ketika saya memberikan materi yang sifatnya konsep di kelas menerangkan, wah siswa itu mulai hilang fokus Pak, seperti tidak berminat gitu mendengarkan saya mengajar itu, seperti tidak berminat Pak. Jadi saya galaunya itu bagaimana caranya supaya saya tuh bisa membuat anak-anak tuh berminat ketika saya memberikan materi yang sifatnya konsep informatika gitu Pak. Oh ya, baik Bu Dina ya. Tadi menyampaikan bahwa mungkin Bu Dina sekarang sudah bingung ya, sedang ada sedikit masalah karena aktivitas pembelajaran di kelasnya itu siswa mungkin fokusnya kurang karena pembelajaran Bu Dina tadi ada pembelajaran praktek dan konsep. Untuk praktek mungkin bisa berjalan dengan baik, tetapi untuk konsep mungkin anak-anak sedikit fokusnya terganggu seperti itu ya Bu. Nah, baik Bu Dina, ini kan mungkin waktu kita untuk bisa berbincang-bincang, untuk melakukan percakapan, itu tidak lama ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pagi hari ini Bu? Harapan saya setelah obrolan kita, saya itu mendapatkan ide atau gagasan yang bisa menjadi jalan keluar terhadap persoalan saya Pak, yaitu supaya saya bisa meningkatkan minat siswa ketika mereka belajar materi konsep Pak. Baik, jadi Bu Dina menginginkan nantinya ada ide-ide, ada solusi agar nantinya murid-murid Bu Dina itu nanti dalam pembelajaran bisa mengikuti lebih baik seperti itu Bu Dina. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi Bu Dina, kira-kira apa yang telah Bu Dina lakukan selama ini ketika mungkin murid-murid Bu Dina di kelas itu memiliki fokus yang terpecah-pecah, fokusnya berkurang. Apa yang sudah Bu Dina lakukan? Jadi yang saya lakukan selama ini, ketika saya mengajarkan materi konsep, mungkin saya masih menggunakan metode konvensional Pak. Jadi saya menjelaskan materinya, kemudian anak-anak mendengarkan, kemudian apabila ada hal-hal penting saya catat di papan tulis, dan ketika saya mencatat kadang ada siswa yang fokusnya terpecah, ada yang mencuri kesempatan Pak, melihat handphone di dalam laci, kemudian ada anak-anak yang mungkin badannya ada di kelas tapi pikirannya, jiwanya, perasaannya ada entah di mana. Ketika ditanya mereka tidak paham, tapi ketika disuruh menanyakan yang tidak paham yang mana, tidak ada yang bertanya juga. Jadi saya bingung mau saya apakan siswa saya ini Pak ketika pembelajaran. Oke, baik. Jadi itu sudah bagus Bu ya. Jadi tadi Bu Dina menyampaikan melakukan pencatatan terhadap murid-muridnya yang mungkin kurang fokus. Terus tadi Bu Dina juga menyampaikan ini ya, bentuk ketidakfokusan anak-anak itu selama ini salah satunya terpecah karena ada handphone Bu. Jadi anak-anak itu ternyata sering mencuri-curi kesempatan ketika gurunya mungkin tidak tahu, ataupun mereka merasa gurunya tidak tahu padahal gurunya sebenarnya tahu. Terus mencuri-curi waktu untuk buka HP, seperti itu. Ini menarik Bu. Jadi menurut Bu Dina itu kira-kira ya, karena Bu Dina tadi mengatakan bahwa muridnya itu kurang fokus dalam proses pembelajaran.
itu kalau ideal fokus siswa itu ada di angka 10 nih Bu. Dalam 1 sampai 10 kira-kira posisi murid Budina ini dalam hal fokus untuk minat proses belajar itu kira-kira di angka berapa? Rata-rata, kalau saya rata-rata nih Pak, karena ada beberapa juga yang memperhatikan dan fokus. Jadi kalau saya rata-rata, siswa saya itu untuk nilai fokusnya itu ada di angka 6 Pak. Ada di angka 6 ya, Oke. Bu. Oke Bu, ini menarik sekali ada di angka 6. Kira-kira nih Bu Dina, apakah Bu Dina menginginkan nilai yang lebih selain angka 6 mungkin dalam beberapa waktu ke depan? Di angka berapa kira-kira kalau mungkin Bu Dina ingin menambahkan? Tentu saja nggih Pak, saya ingin meningkatkan konsentrasi siswa juga. Saya ingin anak-anak siswa saya itu ketika belajar itu fokus mereka itu ada di angka 9 Pak. Angka 9. J. Oke, di angka 9 ya Bu ya. J. Ibu Dina menginginkan ya konsentrasi siswa, fokus siswa dalam belajar itu di angka 9 itu baik sekali Bu, di angka 9 itu baik. Tentu nanti mereka akan lebih dalam itu kegiatan pembelajaran lebih baik. Kemudian karena angka 9 itu dari angka 6 ke angka 9 itu berarti ya lumayan tinggi ya Bu ya. J, Pak. Ada usaha tentunya. Kira-kira Bu, apa yang mungkin alternatif cara yang mungkin nanti bisa Ibu lakukan untuk bisa mencapai menaikkan 3 angka tadi dari angka 6 ke angka 9 itu tadi? J, Pak. Jadi saya pernah nih Pak mencoba dengan menjelaskan, kemudian saya tambahi dengan PowerPoint yang menarik. Tetapi hal itu belum meningkatkan minat anak secara signifikan Pak. Jadi masih saya perhatikan masih banyak siswa yang tidak fokus Pak. Kemudian ini rencana ya Pak, rencana saya tuh ada ide, ada semacam terobosan gitu nggih, ingin memanfaatkan apa yang anak-anak minati Pak. Nggih, jadi saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga. Jadi saya mengajar berdasarkan kesiapan belajar anak, yaitu salah satunya minat siswa Pak. Jadi minat siswa selama ini mereka lebih senang dengan handphone ya Pak. Jadi saya mencoba menggunakan handphone itu saya gunakan sebagai alat pembelajaran sekaligus media belajar bagi anak. Kemudian minat siswa yang lain adalah bermain Pak. Jadi saya ingin ketika saya mengajar materi konsep, saya ingin menggunakan metode-metode yang melibatkan kinestetik anak melalui sebuah permainan. Jadi ide itu yang muncul di kepala saya Pak. Ini luar biasa loh Bu Dina. Tadi Bu Dina mengatakan bahwa kemarin Bu Dina sudah mencoba melakukan pembelajaran dengan membuat PowerPoint yang menarik. Itu bagus Bu Dina. Itu nanti bisa dilanjutkan sambil mungkin Bu Dina tadi ada alternatif yang disampaikan oleh Bu Dina bahwa Bu Dina ingin membuat proses pembelajaran dengan ataupun berbasis minat anak. Bu Dina menyampaikan bagaimana proses pembelajaran bisa nanti menggunakan ataupun fasilitas HP yang anak-anak miliki. Kemudian juga melakukan game atau permainan berbasis kinestetik. Mungkin seperti itu ya Bu Dina. Kemudian kira-kira nih Bu Dina, dari ide-ide yang mungkin tadi Bu Dina sampaikan itu kan belum Bu Dina lakukan ya? Belum Pak, ya, belum, masih ada di sini Pak. Nggak apa-apa Bu Dina, itu bagus kok idenya Bu. Kira-kira memungkinkan tidak itu nanti untuk bisa dilakukan untuk siswa Bu Dina? Saya kira memungkinkan Pak, karena ketika anak-anak belajar berdasarkan minat mereka, mereka akan lebih lebih antusias menurut saya Pak. Mereka juga akan lebih
termotivasi untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oke, Menurut baik. saya Jadi memungkinkan ya Bu ya. memungkinkan Pak. Oke, kalau memungkinkan berarti nanti ini harus dilakukan ini Bu kira-kira ya. Oke, insya Allah Pak. Em, Kira-kira ini jelas tadi memungkinkan kata Ibu ya. Kalau memungkinkan Ibu merencanakannya kira-kira bisa kapan nanti untuk pelaksanaan itu? Mungkin dalam waktu dekat ini ya Pak, agar kegiatan pembelajaran bisa kondusif ya, anak-anak juga bisa eh, belajar dengan menyenangkan ya, tidak merasa tersiksa di kelas. Saya ingin segera bisa melaksanakan dalam 2 minggu ke depan mungkin Pak. Oke, 2 minggu ya Bu. Oke. Tadi kan ada 2 hal. Oke. Untuk 2 minggu itu Dina tadi katakan untuk melaksanakan tadi. Kira-kira apakah Ibu Dina memiliki prioritas mana yang harus Bu Dina lakukan lebih dulu antara tadi 2 hal tadi? Yang pertama menggunakan HP untuk proses pembelajaran, yang kedua membuat ataupun melakukan permainan kinestetik ya. Apakah ada prioritas khusus ini didahulukan ini nanti terakhir atau mungkin itu bisa berjalan beriringan Bu Dina? Menurut saya kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan Pak. Jadi kegiatan kinestetik, games, tapi gamesnya menggunakan handphone, kan banyak aplikasi-aplikasi games yang bisa dipakai untuk pembelajaran dengan menggunakan handphone itu banyak sekali. Saya tinggal mencari ini Pak, referensi di berbagai sumber, mungkin ada yang bisa saya amati, tiru dan modifikasi Pak. Baik, jadi Bu Dina tadi mengatakan bahwa itu bisa berjalan beriringan, jadi bisa berjalan sama-sama. Memang sih Bu ya, tadi betul sekali. Game itu mungkin cukup dekat dengan anak-anak sekarang ya, anak-anak Gen Z ya, itu cukup dekat, cukup sangat relate sekali. Anak-anak pasti menyukainya. Dan ini Bu Dina, apa kira-kira langkah berikutnya sebagai wujud komitmen Bu Dina untuk nanti bisa melaksanakan tadi ide-ide yang tadi Bu Dina sudah utarakan? Mungkin langkah pertama yaitu ini Pak, saya mencari berbagai referensi yang ada di berbagai sumber, mungkin di YouTube ataupun praktek baik di PMM ataupun dari berbagai sumber di internet yang kaitannya dengan pembelajaran menggunakan handphone, yang nanti yang cocok akan saya tiru dan juga akan saya sesuaikan dengan kondisi di kelas saya. Kemudian setelah mencari referensi dari berbagai sumber, saya akan menuangkannya dalam sebuah modul ajar Pak, dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang memfasilitasi siswa saya dengan apa yang mereka minati Pak, seperti itu Pak. Baik, Bu Dina, itu bagus sekali ya. Jadi yang pertama dilakukan merencanakan terlebih dahulu sambil nanti mencari referensi yang terbaik. Kalau mungkin dikira sudah cukup referensinya, kemudian Bu Dina tadi mengatakan ingin menuangkannya dalam modul ajar untuk nanti bahan untuk pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu Bu Dina, itu bagus sekali Bu. Tinggal nanti dilaksanakan. Nah, untuk berikutnya ini Bu Dina, Bu Dina perlukah dukungan atau mungkin yang bisa mendorong Ibu, bisa menguatkan Ibu untuk melaksanakan ide-ide tadi Bu Dina? Mungkin dukungan mungkin ini Pak, saya butuh seseorang yang tetap bisa menjaga komitmen saya Pak. Kalau tidak ada orang yang menjaga komitmen saya, mungkin ini hanya angan-angan saja tapi tidak terrealisasi. Mungkin saya butuh ini Pak, Bu Kepala Sekolah sekaligus Bu Kepala Sekolah sebagai supervisor saya Pak. Jadi
Mungkin nanti saya akan berkonsultasi dengan Bu Kepala Sekolah dan harapan saya Bu Kepala Sekolah bisa membimbing saya supaya saya tetap dengan komitmen saya untuk menjalankan rencana saya ini. Ya, baik Bu Dina. Jadi Bu Dina tetap butuh support dari orang lain yang nanti bisa tetap menjaga komitmen dari Bu Dina untuk melakukan ide-ide tadi ya Bu. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah atau mungkin dari saya juga tidak apa-apa Bu. Iya Pak, iya Pak, tentu Pak. Nanti Ya, saya apabila ada kesulitan pasti saya nanti menghubungi Pak. Ya Dwi. kita kan sama-sama nanti ini ya saling menjaga komitmen sebagai seorang pendidik begitu ya Bu. Nah, oke, Bu Dina tadi luar biasa sekali ide-ide dari Bu Dina ini sebenarnya sudah sangat matang sekali ya. Sudah sangat matang dari perbincangan kita sampai saat ini. Tinggal ini satu saja Bu, untuk pelaksanaannya, eksekusinya. Siap ya Bu, jadi nanti untuk dilaksanakan itu. Ya. Jadi tadi rencana di awal 2 minggu ya Pak. Jadi 1 minggu untuk mencari referensi, terus 1 minggu lagi untuk pembuatan RPP, kemudian minggu berikutnya nanti aksi nyatanya Pak. Ya, baik, luar biasa. Jadi nanti kita tunggu lagi. Kalau pekan depan berarti belum pada tenggat waktunya ya. Ya kita ketemu 2 minggu lagi Bu. Nanti semoga 2 minggu lagi ada perkembangan ya Bu dari semoga Pak. Oke, baik Bu Dina, ini di penghujung perbincangan. Ini Bu Dina, kira-kira apa yang kita dapatkan dari percakapan pagi hari ini Bu? Iya Pak, dari percakapan kita tadi Pak, kalau di awal tadi saya merasa ragu-ragu dengan apa yang harus saya lakukan terhadap siswa saya yang kurang berminat terhadap pembelajaran yang bersifat konsep. Tapi setelah perbincangan tadi saya menjadi ini Pak, menjadi percaya diri untuk bisa merealisasikan ide-ide yang ada di kepala saya Pak. Jadi saya lebih percaya diri dan mantap untuk bisa menyiapkan semuanya dan mengimplementasikan kepada anak-anak saya Pak. Alhamdulillah kalau Bu Dina sudah mantap, sudah punya ide, sudah punya gambaran, sudah punya inspirasi. Tinggal besok kita tunggu hasilnya. Pasti bisa Bu Dina, bisa merubah muridnya, nanti bersemangat kembali mengikuti pelajaran. Baik, tidak terasa ya Bu Dina, mohon maaf sekali. Ini kita ternyata waktunya sudah berakhir. Ini setelah ini saya juga ada kegiatan berikutnya. Mungkin perbincangan kita cukupkan Bu Dina ya. Makasih sekali Pak untuk waktunya dan juga untuk pencerahan-pencerahan yang sudah saya peroleh. Ya, saya juga mohon maaf Bu Dina kalau tadi mungkin saya ada salah. Saya mohon maaf dan sampai jumpa ya Bu Dina ya. Sama-sama Pak. Sukses selalu Bu Dina. Sukses juga untuk Pak Dwi. Sugeng siang. Oke, baik Pak Dwi. Saya sudah mengamati proses percakapan Pak Dwi tadi bersama Coach ya. Dan saya juga sudah memiliki beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap Pak Dwi. Yang pertama, apa yang sudah Pak Dwi lakukan dan indikator ketercapaian apa dari proses coaching tadi yang sudah Pak Dwi lakukan? Baik, terima kasih Bu Nurul. Sepertinya yang sudah saya lakukan tadi, pertama saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Sudah saya lakukan, sepertinya tadi yang saya lakukan juga sudah runtut. Kemudian saya juga sudah mencoba menjadi pendengar yang baik. Kemudian tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik ataupun menggali ide-ide dari coach saya. Mungkin itu dulu. Oke, ternyata sudah bagus ya Pak, dan hasil dari yang Pak Dwi sampaikan itu sudah sama dengan yang ada di catatan saya. Pak Dwi sudah menggunakan alur Tirta, kemudian Pak Dwi juga sudah mendengarkan dengan teknik rasa, kemudian tadi dari awal sudah runtut dari tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian nanti ada rencana aksi, lalu diakhiri dengan tanggung jawab.
Selain itu, Pak Dwi juga sudah menggunakan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang terdapat pada diri Koci. Pak Dwi juga sudah hadir secara penuh dalam percakapan coaching tadi dan sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Dwi. Dari hasil coaching yang sudah Pak Dwi laksanakan tadi, kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin Pak Dwi ingin kembangkan lebih dalam? Baik, Bu Nurul. Tentu saya belum memiliki banyak pengalaman dalam hal coaching. Jadi tadi berkaca dari apa yang sudah saya lakukan, saya masih tetap ingin mengembangkan keterampilan dalam coaching, yaitu salah satunya adalah bagaimana saya itu bisa memiliki kehadiran penuh. Sehingga ketika proses coaching berlangsung, ketika saya dalam posisi kehadiran penuh, saya bisa mendengarkan coach saya itu dengan baik. Ketika seperti itu, saya juga bisa tahu bagaimana permasalahannya dan saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu menurut saya ingin ketika coaching berlangsung berada dalam posisi kehadiran. Oke, baik. Ternyata Pak Dwi ingin mengharapkan untuk mengembangkan kompetensi mengenai kehadiran penuh ya. Dan saya berharap semoga teknik ini bisa segera Pak Dwi kembangkan dalam diri Pak Dwi ya. Dan juga kompetensi-kompetensi lain yang bisa lebih meningkatkan kemampuan Pak Dwi dalam proses percakapan coaching. Kemudian Pak Dwi bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap coaching nantinya. Terima kasih Pak Dwi. Ini merupakan salah satu proses yang sangat bagus dan luar biasa ya. Semoga bisa memberikan dampak yang baik untuk Pak Dwi ke depannya. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama Pak Dwi. Sekiranya untuk sesi hari ini sudah bisa berakhir dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Nurul, selamat beraktivitas. Ya. Yang ingin dicapai dalam baleni Pak. Langsung baleni weh. Apa mau diulang dari awal? Bilang siang dan terima kasih sekali. siang Bina. Terima kasih.